Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang buat kita semua. Nah, alhamdulillah pada yang ini kita lanjutkan dengan pertemuan kita yang sebelumnya. Pada hari ini saya coba memberikan berbagi pada Anda mengenai bagaimana konsep metode ilmiah di dalam penentuan nanti pemilihan uji statistik. Dan saya kira ini juga bagian nanti kalau kita nanti bicara parametrik dan non parametrik, dan tentunya saya akan mengantarkan Anda dulu di dalam konsepnya, karena memang ini harus sistematik, tidak hanya di dalam penentuan masalah metode uji statistik saja, karena memang berkaitan dengan sebelumnya. Nah, pada hari ini ada 3 poin yang akan saya jelaskan ke Anda. Yang pertama adalah bagaimana keterkaitan manajemen data dan analisis data nanti, dan tentu ini tools-nya adalah statistik di dalam pengujian itu, dan bagaimana kaitannya dengan metode ilmiah. Karena memang ini rangkaian, kalau kita bicara metodologi maupun juga riset ya, lagi nanti bicara data juga di dalam hal itu. Nah, keterkaitan dengan biostatistik, nah tentu adalah sebuah rangkaian proses nanti, tidak hanya di dalam analisis, itu juga manajemennya, dan sampai nanti bagaimana data itu diinterpretasikan. Nah, statistik sebagai tools di dalam menerjemahkan data itu kan menjadi sebuah informasi. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya. Nah, nanti baru ketiga kita bagaimana menentukan atau memilih metode uji statistik yang tepat. Karena tadi saya sampaikan bahwa ini adalah sebagai tools, dan tentunya adalah kita akan memanfaatkan ini dengan tujuan maupun juga apa yang ingin kita capai di dalam riset nanti ke depan. Nah, ya mudah-mudahan cukup waktunya tiga poin ini akan saya sampaikan ke Anda. Oke, yang pertama adalah, nah ini sering ya kalau mungkin di metodologi riset belum disampaikan, atau di metodologi penelitian atau riset kuantitatif, saya ingin menggambarkan ke Anda, karena kemarin kita bicara validitas, presisi, dan juga bagaimana reliabilitas itu, dan keterkaitannya juga hipotesis. Nah, sebenarnya seperti ini. Coba Anda lihat. Di dalam kita memformulasikan, ketika kita memilih pendekatan analitik di dalam metodologi atau nanti sebuah rancangan yang kita pilih, salah satunya adalah analitik approach atau pendekatan analitik, tentu prasyarat atau requirement-nya itu adalah bagaimana kita memformulasikan hipotesis itu. Nah, sebenarnya kalau nanti di dalam penelitian, rangkaian ini yang nanti akan Anda laksanakan ketika kita sudah menentukan research question kita, pertanyaan penelitian kita, dan tentu kita dari pertanyaan penelitian itu kita formulasikan hipotesis, apakah bentuknya statement atau question atau pertanyaan, dan nanti baru kita cocokkan rancangan studi apa yang tepat di dalam kita menjawab atau membuktikan dari hipotesis yang akan kita bangun itu. Nah, tentu yang perlu persyarat itu adalah mulai dari Anda merancang tadi desain studinya, instrumennya, jumlah sampelnya, dan bagaimana mekanismenya. Dan saya kira ini di dalam metodologi nanti kita tidak bicara itu. Karena apa? Saya ingin menyampaikan ke Anda bagaimana keterkaitannya nanti. Nah, tentu ketika rancangan sudah kita buat, kita nanti akan mengumpulkan data. Nah, di pengumpulan data itu kita bagi dua, ada bicara manajemen data dan analisis data. Dan ini juga proses yang cukup
sistematik yang panjang kita melihat dari mulai kita melakukan editing data, coding sampai nanti data itu benar-benar ready. Nanti saya lihat saya sampaikan ke Anda bagaimana banyak kesalahan mahasiswa tidak bisa membedakan antara data manajemen dengan analisis data. Nah, nanti dari data ini baru kita melakukan yang namanya inferensi atau inferensial statistik yang kemarin saya jelaskan ke Anda. Nah, di situ sebenarnya inferensial statistik itu disinilah kita akan mempelajari atau tools yang akan kita gunakan adalah statistik. Bagaimana kita mentabulasikan, bagaimana kita mengestimasi, bagaimana kita menguji. Dan hari ini kita bicara uji nantinya. Malah nanti yang lebih advance lagi akan bicara model yang akan dibuat. Nah, dari situ, nanti baru kita akan melakukan yang namanya setelah inferensi itu kita ya tentu salah satu wajib yang akan Anda lakukan adalah publikasi dari hasil itu. Nah, jadi ini sebuah rangkaian publikasi bagaimana hasilnya, nanti Anda rujuk atau Anda konfirmasi dengan hasil-hasil penelitian yang lain. Nah, ketika itu baru nanti kita akan memformulasikan lagi hipotesis baru atau orang lain akan melakukan hipotesis baru setelah dia melihat studi kita. Nah, ini yang tadi saya katakan, rangkaian yang tidak terputus gitu. Jadi sebenarnya di dalam kita melakukan metode ilmiah itu inilah sebuah siklus yang selalu kita memperbarui itu. Apakah kita akan mendukung pembuktian yang sebelumnya atau malah berlawanan atau memang sejalan atau memang berbeda. Nah, ini yang tidak harus jangan sampai kehabisan ide Anda membangun itu. Nah, tentu salah satu requirement juga nanti kalau Anda sudah mendapatkan ya mereview dengan baik hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Oke, nah saya bicara bagaimana statistik ini nanti diproses. Nah, Anda juga harus memahami bagaimana konsep sebuah data ini menjadi sebuah informasi. Nah, tentu yang akan Anda ambil adalah nanti di manajemen Anda akan belajar, ya tentu nanti ada bicara sampel karena hanya kita mengambil sebagian dari populasi itu tidak seluruhnya. Yang kemarin saya katakan karena sampel itulah dibutuhkan inferensial statistik. Kalau enggak ya Anda ambil semua populasi, berapa waktu yang dibutuhkan, biaya dan segala macam. Nah, ketika data ini kita ambil bagian dari populasi dan inilah yang kita transformasikan menjadi sebuah informasi. Makanya kalau ada pembimbing atau penguji ketika Anda membuat kesimpulan keluar masih data-data juga, berarti Anda belum membuat belum memformulasikan sebuah data itu bentuk informasi, masih berupa data juga gitu. Nah, seharusnya sudah ada membuat informasi sudah menjadi sebuah kesimpulan yang kita bisa tarik di dalam hasil penelitian kita. Nah, di sinilah nanti ada prosesnya, mulai menganalisis, menyajikan, mengolah, mengumpulkan. Nah, banyak kompetensi yang harus Anda kumpulkan pada saat sekarang ini. Bagaimana mengumpulkan yang benar, bagaimana mengolah yang benar, bagaimana analisis yang benar, sampai nanti bagaimana mendisplay atau menyajikan yang benar. Nanti tentu juga terkait nanti dengan manajemen data. Nah, sederhananya seperti ini. Kalau kita buat konsepnya seperti ini. Kalau kita lihat sebuah rangkaian ini. Nah, jadi dari proses ini, kita melihat dari data yang kita dapatkan, tentu kan bentuknya nanti, kalau Anda menggunakan instrumen, atau Anda menggunakan kuesioner, Anda dibutuhkan enumerator, atau pewawancara dalam hal ini, di lapangan. Tentu yang bentuknya masih, ya, saya katakan hard copy, atau memang Anda bisa juga melakukan kalau sekarang di pandemi ini kan sudah bentuknya form ya, atau menggunakan Google Form atau electronic survei misalnya itu sudah bentuk soft copy. Nah, tentu kalau idealnya kalau nanti Anda di lapangan Anda mengumpulkan bentuk hard copy dan ini harus dijadikan dulu untuk soft copy. Dan ini juga yang istilahnya bagaimana Anda meramu ini dari hard copy menjadi soft copy ini di dalam bentuk manajemen data yang kayak
ketika data ini di entry. Nah, itu juga ada aplikasinya. Nah, salah satunya yang familiar sekarang itu kita menggunakan namanya Epidata yang selama ini. Mungkin sebagian bisa yang macam-macam digunakan, ada Excel juga, ada Epinfo atau aplikasi yang lain. Nah, sedangkan nanti dari soft copy ini, nanti ini yang kita lakukan yang namanya analisis untuk menyajikan. Nah, ini juga butuh aplikasi. Ada SPSS, ada Stata, macam-macam, ada SAS, ada Epinfo 7, ada ya R software, dan banyak lagi software-software yang lain yang bisa mendukung itu. Nah, menjadi pertanyaan adalah terkaitan nanti di dalam manajemen dan analisis data dan terkait juga statistik. Nah, mahasiswa sering mencampur adukan antara data entry dan analisis. Nah, contoh yang saya sampaikan ke Anda, kelihatannya kan sama nih. Ada namanya SPSS data entry ini karena yang familiar ya. Ini ada SPSS. Ini suatu yang berbeda. SPSS dan data entry ya ada lagi aplikasinya. Ya SPSS untuk analisis data, bukan untuk data entry. Jadi kita lihat. Nanti kan kita sajikan nanti dalam bentuk ya tabulasinya, apakah melalui grafik. Nah, sekarang kita lihat sedikit. Ini nanti di manajemen data Anda lebih banyak. Saya ingin menyampaikan ke Anda saja biar nanti nggak bingung. Ini aplikasi-aplikasi. Dan kita bisa lihat ini SPSS yang selama ini Anda mungkin familiar waktu di S1 atau di tempat kerja. Sekarang sudah versi mungkin 23 atau 24. Nah, ini adalah SPSS data analysis. Nah, tentu ini data di sini Anda yang biasa Anda entry di sini. Dan ini yang saya sampaikan pertama ini kesalahan terbesar mahasiswa mengentry data di SPSS data editor ini. Sebenarnya ini bukan untuk data entry. Ini tidak boleh kalau istilah di dalam analisis data, ini haram hukumnya kalau kita mengotak-atik data di sini. Tapi mahasiswa di data editornya diedit datanya, padahal ini bukan untuk data entry. Ini adalah untuk data analisis. Nah, sedangkan untuk data entry itu, ini sebenarnya ada aplikasi lain sebut dengan namanya SPSS Data Entry Station. Ini juga berbayar, yang saya nggak tahu kalau di sekarang familiar apa tidak Anda menggunakan ini. Seharusnya data entry itu seperti ini dia. Jadi bentuknya itu ada menu pop-up-nya kan di entry ke bawah, bukan ke samping seperti ini. Anda bayangkan kalau ini hanya 2 variabel is okay, tapi kalau nanti variabelnya banyak, respondennya ribuan misalnya atau ratusan, nggak mungkin ini menjadi satu yang bisa terjamin kualitas dari data entry yang kita inginkan. Sedangkan bayangkan kita ke kanan, ke kiri, ke bawah, bayangkan betapa sulitnya kita melakukan manajemen data. Nah, seharusnya ke depan kalau Anda sudah melaksanakan atau melakukan itu sebelumnya, ya ketika S2 ini tinggalkanlah itu bukan untuk data entry, itu untuk data analisis. Nah, data entry yang kita gunakan seharusnya SPSS data entry ini. Kalau memang Anda juga punya dan ini berbayar. Nah, ada juga yang menggunakan Excel, yang Anda bisa lihat. Excel juga bukan untuk data entry. Ini juga ya spreadsheet ya, artinya ya menggunakan formula, tapi ada beberapa analisis yang kadang-kadang kita juga suka menganalisis di Excel. Artinya kalau kita seorang researcher atau peneliti, kita harus menguasai semua aplikasi, yang penting konsepnya Anda paham nanti di dalam proses analisis. Ini Epinfo 6 yang dulu, zaman dulu, masih underdose sangat familiar kalau yang pernah menggunakan. Nah, ini Epidata data entry. Nah, ini yang seharusnya S2 harus belajar ini seharusnya. Saya nggak tahu dari keperawatan siapa yang mengajarkan ini. Ini yang seharusnya yang harus digunakan. Dan itu modelnya seperti ini. Jadi template formnya ini sama dengan template yang kita buat di data entry-nya. Nah, di sini kita bisa mengontrol karena kita bisa mengedit menggunakan rule-nya atau cek-nya nanti bagaimana kesalahan-kesalahan human error yang dilakukan oleh data entry gitu kan. Nah,
Artinya apa? Kita bisa meminimalkan kesalahan itu. Nah, ini untuk analisis, Anda bisa menggunakan Stata juga berbayar. Nah, ini ada juga kalau Anda suka coding, Anda bisa menggunakan R software seperti ini. Ini juga menarik kalau yang sekarang sudah big data itu banyak model-model statistik yang kadang-kadang belum diupdate di aplikasi misalnya kayak Stata di SPSS, tapi di sini Anda bisa mengembangkan pemodelan dan segala macam di sini. Ini juga bisa kita gunakan. Nah, kalau kami di epidemiologis atau di epidemiologi lebih senang menggunakan Epinfo 7 ini. Karena parameter-parameter epidemiologi sangat mudah dilakukan atau dianalisis di sini. Nah, karena memang di SPSS itu bukan untuk bukan untuk orang public health atau kesehatan, seharusnya itu sebenarnya untuk ekonomi. Statistik untuk ekonomi. Kalau kesehatan seharusnya Anda larinya ke Stata atau Epinfo atau ke yang lain, karena memang ada ya, kalau di kita itu ada parameter-parameter, saya kira parameternya juga sama. Contoh kan kita menggunakan odds ratio, nanti ada risk ratio, dan itu kadang-kadang di SPSS kalau orang yang nggak paham, nggak tahu nih yang diambil yang mana Pak di outputnya, kan seperti itu. Nah, kalau nanti gunakan Epinfo, ya ini langsung keluar dia. Kita mau menggunakan risk different juga keluar di sini. Tentu konteksnya di keperawatan hampir sama, apalagi di komunitas maupun juga di bedah juga hampir sama. Saya melihat ada parameter-parameternya digunakan di dalam penelitian. Nah, sebelum kita nanti bicara uji, ini harus Anda pahami dulu, biar nanti nggak gagal paham ketika kita melakukan analisis maupun juga fungsi-fungsi dari statistik ini jangan salah. Bedakan antara manajemen, analisis, dan interpretasi data. Nah, kalau kita bicara manajemen, jelas dia proses dokumentasi itu kuncinya, saya katakan. Bagaimana kita mendokumentasikan data itu dengan baik. Nah, kalau tidak dirancang dengan baik, Anda kerja 2 kali nanti di analisis. Nah, itu biasanya saya katakan bahasa ini agak babak belur menurut saya. Bahasa ininya, karena gini, kalau dosennya yang paham, ya paham nih gitu. Nih, coba diulang lagi, kok bisa miss di sini. Nah, contoh misalnya yang sederhana, ada waktu itu mahasiswa ngambil masalah rokok misalnya, meneliti. Nah, di pertanyaan variabelnya itu adalah, apakah Anda merokok? Ya, jawabnya tidak. Gitu. Nah, pas ditanya pertanyaan berikutnya, berapa batang Anda merokok per hari? Dia jawab 12 batang per hari. Nah, kan lucu itu. Dia jawab di atas tidak merokok, tapi ada menjawab pertanyaan berapa batang dia merokok per hari. Nah, apalagi mahasiswa tidak melakukan manajemen data yang baik. Gitu. Ada yang lebih parah. Pas ditanya jenis kelaminnya apa laki-laki, pas bertanya apakah Anda hamil? Jawabnya iya. Nah, itu kan tidak konsisten yang di awal. Itu apalagi rangkaian-rangkaian yang banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dan nggak konsisten. Nah, satu permasalahan itu adalah manajemen data yang nggak bagus. Oke. Nah, sedangkan yang kedua adalah analisis data. Nah, analisis data kuncinya adalah bagaimana data itu bisa kita sederhanakan. Ya, sederhanakan itu menjadi informasi. Apakah kita nanti mengkategorikan, mengurutkan, mengelompokkan, banyak istilah-istilah yang lain. Nah, di situ kuncinya analisis itu bagaimana data itu menjadi informasi. Kalau nanti keluarnya masih data juga, berarti Anda belum ada proses yang namanya inferensi tadi. Anda belum memaksimalkan, mentransformasi itu dengan menggunakan statistik menjadi informasi. Oke, nah, sedangkan yang ketiga, nah ini yang jarang dosen menyampaikan ke Anda. Saya sampaikan interpretasi data. Nah, saya katakan interpretasi data adalah bagaimana informasi itu, bukan data ya, informasi itu bisa Anda menjelaskan maknanya. Nah, saya katakan disinilah sebenarnya letak Anda S2-nya di sini.
Kalau yang manajemen data, analisis data, Anda bisa upahkan ke tukang komputer. Nah, ada pula jasanya itu. Kalau saya banyak mahasiswa, dan banyak mahasiswa, apalagi maaf saya katakan, mahasiswa S2 menggunakan jasa ini. Ada yang bayar 2 juta, saya tanya. Tapi pas ketika ujian, nggak tahu data itu bagaimana Anda membacanya, bagaimana Anda menginterpretasikan. Sampai saya katakan, kalau Anda tidak bisa, Anda percuma aja ambil S2. Anda sama dengan apa udah atau abang-abang yang di tukang komputer yang bisa menganalisis data. Itu pernah, di keperawatan pernah disampaikan seperti itu, nangis juga mahasiswanya. Jadi apa aja belajar selama ini, statistik, belajar manajemen data, belajar substansi apa yang Anda teliti ketika Anda tidak bisa menginterpretasikan dari data itu. Ini ingat betul kata saya ini. Anda boleh tersenyum sekarang, tapi nanti Anda buktikan. Apalagi nanti ketemu dengan saya sebagai pengujinya, bukan mengancam, tapi itu faktanya. Makanya Bu Emma itu sama Bu Mary nyampe ini Pak Dev, tolong betul ini mahasiswa kita ini di sini kelemahannya gitu. Apalagi dengan syarat nanti publikasi ini. Nah, ini saya sampaikan, jadi tidak cukup, ini saya katakan tidak cukup kalau kita nanti menganalisis data, tidak cukup hanya kita mampu di dalam statistiknya saja. Karena apa? Butuh ya kita memahami materinya, substansi yang diteliti, termasuk juga logikanya. Nah, kalau ditambah nanti, ya kalau bisa Anda menggunakan parameter-parameter epidemiologi, itu juga menjadi penting. Kapan dikatakan dia, ini bagaimana arahnya, dia apakah dia sebagai confounding factor, apakah dia sebagai, efek modifier dalam hal ini. Nah, apalagi tadi saya katakan, kalau Anda menggunakan pendekatan analitik. Paham ya? Nah, nanti itu di metodologi riset Anda belajar lagi tuh. Apa itu confounding, apa itu interaksi misalnya. Nah, itu kan sudah masuk nanti ke dalam substansi dan masuk juga pendekatan epidemiologi. Oke, kita skip di sini. Nah, apa yang perlu dibutuhkan? Jadi nggak bisa kita langsung belajar, Pak, saya ingin belajar parametrik, saya ingin belajar non parametrik, tapi rangkaian ini yang harus Anda pahami. Nah, apa yang dibutuhkan nanti? Karena apa? Karena dia menyangkut semua atau berkaitan dengan semuanya gitu di awalnya. Pertama adalah Anda pastikan dulu kalau kita nanti melakukan analisis data, artinya statistik sebagai tools di dalam kita mentransformasikan itu. Yang pertama adalah tujuannya apa? Nanti kita bisa menjaga kekuatan inferensi tadi. Saya nggak ulang lagi apa itu inferensi ya, karena kan bicara tadi kemarin bicara populasi dan sampel. Nah, yang kedua adalah ya meminimalkan yang dibutuhkan nanti untuk dilakukan analisis. Ya kadang-kadang ada juga mahasiswa sebenarnya variabelnya tidak menjadi substansi yang yang disampaikan di dalam tujuan, tapi ingin menambahkan malah menjadi bumerang bagi mahasiswa itu. Itu juga harus hati-hati. Makanya nanti kalau di metodologi riset itu ya harus ada pembatasan proses deduktifnya, mana yang variabel yang akan kita menjadi batasan di konsepnya. Nah, terus satu lagi adalah memang di dalam itu ruang lingkupnya pastikan apa tujuannya, terus apa data yang akan dianalisis, terus apa metode termasuk juga ujinya nanti yang untuk membuktikan dari tujuan itu. Nah, yang ketiga adalah ya analisis inferensinya, baik hipotesis, rancangan studi, atau masuk tadi apa yang saya sampaikan bicara sampel dan variabel yang akan diukur. Nah, ini juga Anda mampu juga mendefinisikan. Nah, jadi sederhananya seperti ini. Nah, kalau dengan Profica itu wajib itu yang terakhir itu. Jadi memang pertama justifikasi ilmiahnya, rasionalnya, tujuannya, variabel dan metode statistik, dan yang terakhir ini bicara nanti dummy tabelnya dan gambarnya.
Nah, jadi harus Anda gambarkan juga dari sekarang. Nah, tentu juga bicara nanti parametrik dan non parametrik, tentu Anda sudah mengantisipasi itu ketika nanti distribusi datanya tidak normal atau tidak memenuhi prasyarat untuk parametrik, ya Anda harus melakukan alternatif yang lain. Oke, paham ya sampai sini? Nah, ini jelas perbedaan supaya Anda tidak gagal paham juga nanti ke depan beda nanti analisis baik yang sifatnya deskriptif maupun juga analitik. Nah, yang jelas tentu kalau bicara analitik ada variabel yang akan kita verifikasi, itu juga kunci dari hipotesis kemarin. Ada dua variabel yang akan kita verifikasi atau kita lakukan uji dalam hal ini. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah bicara kita jenis analisis. Ini juga penting. Tingkatannya juga macam-macam. Nah, ada yang membagi 3, bicara univariat, bivariat, dan multivariat. Nah, sebenarnya kalau kita lebih detailkan, ada istilah namanya multivariable. Tapi memang beberapa buku ada mengatakan multivariable, ada juga mengatakan multivariat. Tapi sederhananya bedanya adalah kalau kita bicara univariat, tentu kita hanya menggambarkan atau mendeskripsikan atau kita menganalisis atau kita menjelaskan hanya satu variabel. Apakah itu independennya atau dependennya. Nah, yang kedua adalah ya tentu bicara bivariat. Nah, di sini nanti pemilihan uji itu. Karena ada variabel yang akan Anda uji. Atau kalau bahasanya nggak mau uji, Anda ingin verifikasi satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, tentu yang satu kalau bicara bivariat adalah independen dan dependennya. Kalau bahasa sederhana bahasa istilah lain itu bisa saja satu variabel faktor risikonya terhadap outcome-nya. Atau bahasa lain bisa variabel terikat dengan variabel bebas misalnya. Karena istilah-istilah itu banyak sekali. Nah, atau nanti akan Anda menghubungkan determinan atau faktor risiko tadi dengan penyakitnya seperti itu. Nah, sedangkan kalau bicara multivariable, perbedaannya dengan multivariat sebenarnya kalau multivariat itu di beberapa buku sebenarnya perbedaan itu adalah di outcome-nya atau di dependent variable-nya. Kalau dia multivariable itu hanya satu dependent variable. Sedangkan kalau kita bicara multivariat, sebenarnya di multivariat itu bisa saja outcome itu lebih dari satu variabel. Nah, sedangkan kalau independent variable-nya dia sama-sama lebih dari satu. Nah, tapi bisa juga, Pak, boleh nggak yang multivariable itu saya sebut multivariat juga? Ya, ada beberapa buku menjelaskan seperti itu. Nah, tapi kalau ingin kita pilih sebenarnya multivariable, tapi kebanyakan yang dianalisis mahasiswa kalau hanya satu dependent variable sebenarnya itu lebih tepatnya sebutnya multivariable bukan multivariat. Paham ya? Nah, tapi ini ya beberapa buku ya kita tidak bisa memperdebatkan itu, tapi memang ya, ada istilah itu. Biar nanti Anda tidak bingung juga di tahap analisis. Oke? Nah, terus nanti juga bicara data. Nah, kenapa? Penentuan uji juga dipengaruhi oleh tipe atau jenis data ini. Nah, yang paling sederhana kita membagi dua, bicara kategorikal atau numerikal. Ya, kan gampangnya kalau kategorikal itu artinya dia mempunyai kriteria di situ. Nah, ini kalau kita bagi lagi ada bicara nominal, ada ordinal. Nah, kalau bicara numerik ada hasil dari perhitungan, ada hasil pengukuran, sifatnya discrete dan continue. Ini kan beda-beda. Kalau di keperawatan banyak ya parameter-parameter biologis yang akan dinilai nantinya. Tapi juga banyak juga menggunakan data kategori. Nah, saya kira ini juga di dasar nanti manajemen data juga Anda pelajari. Nah, di dalam penentuan nanti, di dalam uji, itu juga Anda harus memahami namanya skala pengukuran.
Nah, skala pengukuran akan menentukan nanti uji statistik yang digunakan. Tadi kan board-nya sudah ya, artinya yang kategori besarnya kan sudah tadi Anda lihat bicara kategorik dan numerik. Nah, kalau dipretelin lagi ya seperti ini. Nah, Anda bisa lihat Anda harus memahami perbedaan antara nominal, ordinal, interval dan rasio. Jangan sampai salah nanti Anda membuat definisi operasional di dalam proposal maupun juga nanti di dalam hasilnya. Nah, bisa berubah saja. Nah, tentu yang diharapkan yang paling bagus itu skala yang istilahnya yang paling tinggi itu adalah rasio. Karena memang itu udah istilahnya data yang benar-benar yang berarti bisa kita turunkan levelnya, apakah menjadi ordinal atau nominal dengan cut off point yang ada atau berdasarkan substansi yang ada. Nah, daripada Anda sudah mengelompokkan di awal. Ya, misalnya contoh ambil misalnya tinggi badan, kita melakukan timbangan atau mengukur berat badan ini dengan alat. Ya, kalau Anda sudah mengkategorikan, oh iya tinggi badannya yang kurang dari 160 dengan yang lebih dari 160 misalnya. Nah, lebih bagus Anda mendapatkan nilai langsung berapa tinggi badannya. Nah, sedangkan klasifikasi itu bisa Anda peroleh di dalam analisis bisa diklasifikasikan lebih lanjut. Oke, nah ini yang saya ingatkan kepada Anda. Jangan, ini saya katakan, jangan pernah memulai analisis itu sebelum Anda yakin bahwa data Anda itu ya benar-benar sudah benar gitu. Nah, jadi memang harus dipastikan betul. Tadi saya katakan kalau Anda pilih antara manajemen dan analisis data, nah seharusnya Anda sudah mempersiapkan di dalam manajemen datanya. Dan seharusnya data itu ya kita tidak otak-atik lagi karena sudah ya tadi Anda sudah melakukan, Anda sudah mengcoding, Anda sudah mengcleaning, dan bahasa lainnya adalah Anda sudah membersihkan data itu dengan baik dan ready untuk dianalisis. Nah, ini saya ingatkan karena jangan nanti terjadi mengulang dua kali kerjaan. Oke? Nah, apa yang perlu nanti Anda lakukan untuk meng-cleaning data itu? Pertama adalah yang tadi saya katakan, Anda membuat kategorinya berdasarkan kategori, numerik, dan buat label kriterianya. Kalau Anda membuat nanti kategori, dan untuk yang numerik tentukan desimalnya dari awal. Ini kan sederhana aja nih, karena mahasiswa lupa. Ya nanti kategorinya nanti aja Pak, kadang bingung. Karena apa gini? Saya sampaikan ke Anda, kalau tidak dilakukan manajemen dengan baik, ini yang paling sederhana, kasus paling banyak ya, yang pada mahasiswa, coding aja misalnya. Pak, nanti mengcoding dia iya tidak itu iya 0 atau 1, Pak, atau 1 atau 2 misalnya. Ini sangat berpengaruh nanti di dalam mengkalkulasikan. Apalagi beda software, beda mau yang di coding rendah atau yang tinggi gitu. Nah, contoh misalnya kalau di SPSS biasanya kan artinya yang risiko positif dia di coding lebih rendah dibandingkan orang yang risikonya tidak positif. Contoh misalnya dikatakan dia hipertensi dan tidak hipertensi misalnya. Nah, seharusnya hipertensi itu di coding 0, sedangkan yang tidak hipertensi di coding 1. Pak, boleh nggak 1, 2? Boleh. Tentu yang 1 adalah yang hipertensi, yang tidak hipertensi adalah 2, seperti itu. Tapi kalau Anda gunakan Epinfo 7 itu bukan beda lagi, itu malah terbalik dia. Jadi saya katakan, karena pernah kasus yang menguji mahasiswa S3, saya nggak usah sebut namanya, mungkin dosen Anda juga gitu. Saya pernah menguji, malah terbalik, mempengaruhi hasilnya. Yang seharusnya kebetulan dia ngambilnya tentang pola pacaran dengan outcome-nya itu perilaku seksual pranikah. Nah, hipotesisnya dia adalah
Seharusnya pola pacaran, orang yang berpacaran dengan pola pacarannya dia dibuat kriterianya itu seharusnya ya kalau kita melihat secara gamblang hipotesisnya kan pola pacaran mempengaruhi perilaku seksual sebelum nikah. Idealnya kan seperti itu logikanya. Yang heran saya adalah ketika dia menghitung nilai, kebetulan dia ambil nilai odds rasionya sebagai ukuran dalam probabilitasnya waktu itu. Nah, ternyata hasilnya arahnya negatif. Odds rasionya kurang dari 1, nggak salah 0,2 gitu. Kalau odds rasio 0,2, nggak bisa kita membuat kesimpulan bahwa orang yang melakukan pacaran dianggap nanti berisiko melakukan hubungan seksual sebelum menikah gitu. Dia membuat kesimpulan seperti itu, dan saya membantah. Seharusnya Anda nggak membuat kesimpulan di situ, karena evidence Anda seharusnya Anda menyarankan orang berpacaran seharusnya, bukan melarang orang pacaran. Seharusnya Anda menyarankan orang pacaran supaya terhindar dari berhubungan seksual. Kalau hasilnya seperti ini, karena arahnya adalah negatif, bukan positif. OR-nya bukan lebih dari 1, tapi adalah kurang dari 1. Kalau kurang dari 1, seharusnya dia ya protektif dia, bukan meningkatkan risiko, malah menurunkan risiko itu. Akhirnya bingung, tahu nggak ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya salah coding, Pak. Tapi kalau ujian kan nggak bisa seperti itu Anda jawab. Apalagi sudah publikasi. Sedangkan evidence dengan kesimpulan yang dibuat itu tidak sejalan gitu. Nah, ini yang tadi saya katakan, kelihatannya sederhana, tapi ya fatal juga akibatnya kalau kita salah. Nah, nanti juga ada selain klasifikasi tadi juga datanya perlu di cleaning dan juga mana yang duplikasi. Nah, ini ada juga terjadi, dikira respondennya juga ternyata ada ya kesalahan entry, double entry, ada triple entry gitu kan. Nah, ini seharusnya sudah dikerjakan di dalam proses manajemen data. Sedangkan di analisis itu kita benar-benar ready untuk kita lakukan analisis. Oke. Nah, terus selanjutnya adalah, ini nanti kita masuk. Nah, di dalam bicara parametrik dan non parametrik, nah ini sebagai clue awalnya. Kenapa saya katakan clue awalnya? Karena menentukan nanti parametrik dan non parametrik itu terkait nanti di data numeriknya. Nah, data numerik itu harus dipastikan bahwa parameter yang ada parameter pada univariatnya itu harus Anda jelaskan secara detail. Nah, kalau untuk kategorik Anda bisa menggunakan parameter statistik frekuensi, persentase, ada melalui tabel, apakah juga melalui grafik atau histogram dan lain-lain. Nah, sedangkan yang di numerik ini yang akan menentukan nanti parametrik dan non parametrik ini itu adalah untuk memastikan nanti ya Anda perlu menghitung atau mendistribusikan menggunakan parameter statistik itu bisa dilihat atau ditabulasikan adalah nilai rata-rata, median, modus. Nah, tidak kalah penting adalah 95% confident interval. Nah, tentu juga ada uji normalitas juga bisa Anda sebutkan di situ, atau Anda lakukan melihat distribusinya normal apa tidak, atau kemencengan atau kemiringan di dalam hal ini. Banyak parameter yang lain Anda bisa keluarkan dalam hal ini, karena ini menjadi bagian penting di dalam analisis. Oke, ini seperti ini. Karena kita bicara analitik, Anda bisa mendistribusikan menggunakan histogram atau menggunakan QQ plot, box plot, banyak jenis yang Anda bisa lihat. Atau Anda menggunakan uji juga bisa. Di SPSS bisa uji Kolmogorov-Smirnov, Shapiro, macam-macam kita bisa melakukan. Nah, ini yang paling sederhana saja.
Nah, biasanya kalau Anda lihat di dalam ini paling sederhana, penguji atau pembimbing melihat, oh ya Pak, distribusi data kita normal Pak, yang ini variabelnya, variabel umur. Nah, ini kita bisa lihat di distribusinya. Ini yang paling mudah. Nggak usah kita terlalu ribet-ribet melihat, Pak, bagaimana membaca p-value untuk uji statistik ini Pak, untuk distribusi normal ya. Ini yang paling mudah ya kita gunakan ya QQ plot, ya kalau garisnya udah sama, udah segaris, atau nanti di box plot kita bisa lihat median. Intinya kalau bicara distribusi normal, tentu nilai median, min, dan modusnya itu ya sama gitu loh. Dikatakan hampir sama. Kan itu terdistribusi normal dalam hal ini. Ini menjadi salah satu prasyarat kita bicara apa? Parametrik. Oke, nah model mendisplay di dalam nanti di dalam analisis Anda bisa membuat seperti ini. Ini kadang-kadang mahasiswa dianggap apa namanya campur aduk antara bagaimana mendistribusikan data numerik dan bagaimana mendistribusikan data kategorik seperti itu. Nah, kalau bicara kategorik, tentu Anda akan membagi kriterianya. Contoh kita ambil di sini jenis kelamin, ya berarti ada laki-laki, ada perempuan. Nah, tentu Anda bisa dapatkan nilai frekuensinya atau nilai absolutnya dan berapa persentasenya, dan kalau bisa ditambahkan kumulatif persennya kalau nanti kriterianya banyak. Nah, kalau kita bicara statistik untuk data numerik, nah jangan ini yang paling penting, yang paling ujung kanan ini yang paling penting. Ini adalah parameter sampel, mean, median ini kan di sampel. Ini yang sebenarnya yang di populasi, yang 95% confident interval. Dan kalau bisa juga minimum maksimum. Biar utuh kita bisa lihat. Coba kalau saya tanya Anda, kalau kita exercise untuk ujian, coba kalau saya tanya Anda, dari tabel 2 itu apa yang aneh menurut Anda? Ini kita coba membacanya nih. Nah, biasanya mahasiswa itu kadang-kadang cukup 3 aja tuh, nilai min, median, dan standar deviasi. Kadang juga nggak ada tuh nilai minimum dan maksimumnya. Oke, coba Anda lihat. Yang pertama yang aneh adalah nih, ada nih umur 5 tahun, berarti kan dipastikan kok ada responden umurnya 5 tahun, kan gitu. Coba bayangkan kalau mahasiswanya ditutupin ini, nilai minimum maksimum, nggak tahu tuh dari sampel yang ada itu ternyata ada yang umur 5 tahun. Sedangkan penelitiannya tentang rokok misalnya. Nah, yang kedua adalah kita juga bisa melihat dari sini. Disinilah ranknya, 95% confident interval. Di sini kita bisa melihat presisinya, sedangkan di sampel didapatkan 39,9 tahun, ketika dirata-ratakan umurnya itu, sedangkan di populasi diperkirakan umurnya itu 38 sampai 41,54. Nah, kalau penelitian yang bagus, biasanya presisinya lebih sempit. Jangan nanti ada di 90% confident intervalnya ini malah justru misalnya dari 10 sampai 80, ini kan lebar sekali. Kalau bacanya kan gini, artinya apa? Dipercayai, gitu bahasanya, dipercayai 95% rata-rata umur di populasi adalah sekitar 38 sampai 41 tahun. Kan gitu bahasanya. Sedangkan di sampel Anda dapatkan 39 tahun. Paham ya? Nah, kalau nanti Anda ujian, Anda gampang saja melihat hasil dari penelitian Anda. Apakah presisinya bagus atau tidak? Oke? Nah, ini contoh salah satu parameter yang kita pahami. Nah, lanjut. Ini Anda bisa, ini saya cepat saja karena di sini ini sebagai pengantar saja untuk kita di dalam pemilihan uji nantinya. Nah, tentu juga Anda bisa menggunakan bar, dan perlu juga diingat di dalam nanti mendisplay itu juga
Anda bisa menggunakan pattern, sedangkan banyak mahasiswa menggunakan warna, sedangkan nanti pas di ujian tidak di print warna, akhirnya warnanya sama saja, tidak tahu polanya seperti apa. Ini juga banyak terjadi kesalahan. Nah, dan di sini juga banyak tidak membuat display-nya itu menjadi dipilah dengan baik seperti itu untuk kriterianya. Oke, ada pertanyaan nggak dari sini? Ini sebagai pengantar dulu. Nah, jadi ingat ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, istilah kaitannya sampai sebelum kita melakukan pemilihan uji ini. Oke, kalau tidak ada kita bisa lanjut. Jadi memang saya coba mengantarkan Anda benar-benar pelan-pelan di sini. Oke. Nah, sekarang di dalam pemilihan metode uji statistik. Nah, kalau kita bicara parametrik dan non-parametrik, yang pertama yang harus kita pastikan adalah terkait dengan apakah data kita itu atau variabel yang kita nilai itu adalah salah satunya kita menggunakan data numerik. Oke, paham ya? Nah, pastikan dulu data Anda adalah apakah data yang Anda gunakan numerik. Kalau data Anda tidak ada satupun variabel yang dinilai datanya numerik, Anda nggak perlu namanya uji atau Anda tidak perlu mendistribusikan apakah datanya terdistribusi normal atau tidak. Karena kalau terkait bicara parametrik dan non parametrik, itu dilihat adalah distribusi datanya. Nah, tadi kita lihat distribusi data itu adalah ketika kalau kita bicara statistik parametrik, tentu distribusi datanya harus normal. Nah, kapan data itu normal? Ketika nilai min, median, dan modusnya ya sama. Dan kurvanya kita bisa lihat kurva normal seperti tadi. Nah, jadi gampangnya seperti ini saja. Kalau distribusi normal, ya Anda bisa menggunakan statistik parametrik. Sedangkan kalau data numerik Anda tidak terdistribusi normal, ya Anda bisa melakukan transformasi data. Nah, ini kalau dalam manajemen data nanti banyak pilihannya. Apa Anda akan mengeluarkan yang outlier atau Anda menggunakan log normal, dan apakah dicoba lagi apakah dia terdistribusi normal. Nah, kalau tidak ya terpaksa Anda menggunakan statistik non parametrik. Oke, paham ya? Nah, ini salah satu yang paling sederhana Anda nanti menentukan apakah dia parametrik dan non parametrik. Oke. Nah, sekarang kita bicara pemilihan uji statistik yang pertama, yaitu adalah bicara parametrik yang artinya data numeriknya terdistribusi normal. Nah, ini saya pilah dulu, ini pelan-pelan saya sampaikan, karena nanti Anda bingung, karena banyak yang mirip-mirip namanya, kadang juga mirip nama-namanya aneh-aneh gitu. Oke, yang pertama adalah Anda pastikan dulu, Anda paham membedakan mana yang variabel yang independen, mana yang dependen. Oke, ini coba Anda catat, nih nggak ada di sini, nih yang paling mudah, saya kasih clue-nya ke Anda. Kalau nanti Anda membuat kerangka konsep, Anda paham ya, kerangka konsep itu? Nah, yang jelas siapa? Yang paling ujung, kotak yang paling ujung di kerangka konsep Anda itu disebut dengan dependent variable. Artinya apa? Ujung itu adalah outcome-nya yang akan kita nilai. Sedangkan yang paling kiri, atau yang sebelah kiri, itu disebut dengan independent variable. Nah, independen artinya adalah variabel yang akan menentukan atau dia sebagai determinan terhadap outcome-nya atau yang sebelah kanannya. Nah, di sini nanti akan Anda lihat outcome-nya ini atau dependent variable ini jenis datanya apa. Kan dua aja pilihannya, apakah dia kategorik atau dia numerik.
Nah, kalau bicara kategori dan numerik, tentu nanti akan dipilah yang numeriknya apakah berdasarkan perhitungan atau nanti pengukuran, yang kategoriknya apakah dia nominal atau ordinal, kan seperti itu. Atau juga ada yang interval misalnya. Nah, intinya Pak, yang paling mudah Anda pahami, dia kategorik atau numerik. Yang paling mudah lagi, gampang saja, Pak, beda kategori numerik apa? Kalau kategori itu anggap aja kata gitu, kata itu berarti dia punya kriteria. Pasti ada pilihan, ada choice gitu. Sedangkan numerik ya artinya data yang mentah, yang sifatnya bentuk dari hasil pengukuran atau perhitungan. Oke? Nah, jadi pastikan itu dulu. Nah, tentu kalau kita lihat probabilitasnya, yang banyak nanti pilihan uji itu ketika outcome Anda adalah numerik. Paham ya? Makanya kalau mahasiswa yang kalau nggak mau pusing-pusing, saya nggak mau yang data numerik, saya maunya data kategori, karena pilihannya cuma ya gampang, kayak square aja gitu. Paham ya? Nah, tentu kalau kategori ya tentu kita membuat kriteria, kan seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita bicara numerik, itu kan akan banyak pilihannya, tergantung nanti variabel kita independennya atau variabel yang akan mempengaruhi outcome-nya itu macam-macam. Ini kita baru bicara bivariat ya, belum kita bicara multivariat. Ini baru yang pertama nih, tahap 1, baru bicara bivariatnya. Artinya bivariat Anda tahu kan artinya satu variabel dengan satu variabel yang lain, atau satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Oke? Nah, yang pertama adalah kita membahas kategorik numerik. Kalau kita bicara kategorik numerik, tentu kalau tahap 1 ini prasyaratnya yang Anda lakukan pertama adalah Anda uji dulu data numeriknya. Apakah distribusi datanya normal atau tidak. Oke? Karena apa? Kalau bicara nanti dia normal, tentu bicara parametrik. Kalau dia tidak normal, kita bicara non-parametrik. Ketika kita tidak mampu melakukan transformasi, dia menjadi normal. Oke? Nah, pilihannya adalah, kalau kita bicara outcome-nya numerik, sedangkan nanti independent variable-nya, atau faktor yang akan mempengaruhi outcome-nya adalah dia kategorik, pilihan ujinya itu adalah ada 3 sebenarnya. 3 itu adalah, yang pertama coba Anda catat, itu adalah sebut dengan uji t-test. Atau bahasa lainnya disebut dengan ini independent sample t-test. Atau istilah lain juga banyak di buku-buku lain disebut dengan student t-test. Nah, t-test itu adalah sebenarnya apa? Kita melihat apakah ada perbedaan antara variabel kategorik dan numerik ini. Numerik sebagai outcome, perbedaan tentu adalah 2 kelompok dalam hal ini. Karena kategorik untuk t-test itu hanya 2 kelompok. Nah, perlu kita lihat, kenapa kok uji t-test? Yang diuji itu yang mana, Pak? Tentu yang diuji itu adalah outcome-nya di sini. Numeriknya. Nah, kalau saya tanya, kalau yang diuji adalah numerik, apa parameter yang akan diuji? Nah, jawabannya adalah kalau nanti kita bicara numerik, tentu parameter yang numerik kan tadi kita bisa lihat. Kita balik lagi ke sini. Oke, parameter numerik ada min, median, atau nilai tengah, dan modus. Ya enggak? Nah, biasanya kalau di dalam ini yang akan diuji adalah tentu adalah nilai rata-ratanya. Kalau kita mengambil parameternya adalah min. Paham ya? Nah, makanya bahasanya kalau uji t-test itu disebut juga uji beda 2 rata-rata di antara 2 kelompok. Dengan asumsi tadi distribusi datanya adalah
normal. Jadi apa? Uji t-test apa? Uji beda dua rata-rata. Karena apa? Outcome-nya adalah numerik dan parameter statistik yang akan diuji adalah nilai mean atau rata-rata. Nah, istilah lain adalah uji t-test disebut juga dengan uji apa tadi? T-independen. Uji T-independen. Nah, karena apa? Kelompok sebagai contohnya gini, yang akan diuji adalah apakah ada perbedaan antara rata-rata berat badan antara laki-laki dan perempuan. Itu contoh paling sederhana. Kan kelompoknya jelas ya, kelompoknya di jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan outcome-nya adalah numerik adalah apa? Tinggi badan atau berat badan tadi. Kalau saya menguji misalnya rata-rata berat badan, berarti kan outcome-nya adalah berat badan, sedangkan independent variable-nya adalah jenis kelamin. Oke, paham ya? Nah, ya. Sedangkan yang kedua adalah itu disebut dengan uji T-dependen. Jadi ada uji T-independen atau student t-test, sedangkan ada uji T-dependen. Nah, uji T-dependen ini itu yang disebut dengan apa? Uji T berpasangan atau berpadanan dia. Sedangkan ada juga orang yang menyebut T-independen itu adalah uji T yang tidak berpasangan, seperti itu. Jadi saya ulang lagi ya, uji t-test itu banyak istilahnya, ada sebut tadi apa? Student t-test, ada independent sample t-test, ada menyebut T-independen, atau istilah lain apa? Uji T tidak berpasangan. Nah, sedangkan uji T-dependen, tadi apa? Uji T berpasangan atau uji T berpadanan. Paham ya? Nah, apa bedanya Pak uji T-independen dengan uji T-dependen? Nah, bedanya adalah kalau tadi dikatakan uji T-independen, kalau kita asumsikan disebut dengan uji T tidak berpasangan, sedangkan uji T ini yang dependen ini uji T berpasangan atau berpadanan. Nah, bedanya adalah kalau uji T berpasangan atau berpadanan, ya tentu dia punya nilai 2, tapi subjeknya sama gitu. Berbeda dengan yang tadi, dia punya nilai 2, tapi subjek yang berbeda, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Ya kan? Sedangkan kalau T dependen, orangnya sama, tapi ada pengukuran 2 kali, atau bicara sebelum dan sesudah, atau yang pertama dan kedua. Nah, yang menjadi kelompoknya adalah bicara apa sebelum dan sesudah, atau pertama dan kedua, itu yang menjadi kelompok kategoriknya. Dan itu yang akan diuji, apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah. Oke? Atau ada perbedaan antara pengukuran pertama dengan pengukuran kedua. Nah, itu disebut dengan apa? T-dependen. Atau sebut dengan kalau istilah lain per t-test. Ini banyak kalau istilah-istilah ini, kalau benar bingung Anda nanti di ini. Okay? Kalau untuk melihat pengaruh, Pak? Nah, itu beda lagi nanti, bicara pengaruh. Itu nanti Anda masuk ke multivariat. Dan nanti Anda juga bisa dilakukan apa uji confounding atau interaksi. Bagaimana pengaruh antara satu variabel dengan hubungan variabel yang lain. Ini jangan sama ya, berbeda itu. Nah, intinya adalah yang akan diuji adalah tentu perbedaan rata-rata itu. Nah, Pak, kok bisa maknanya berbeda atau nanti berhubungan? Nah, kan gini. Itu kembali Anda belajar hipotesis tadi. Ada dinyatakan dia berbeda, ada menyatakan dihubungkan. Sebenarnya kan sama saja. Ketika dia berbeda, ya tentu ada hubungan mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Itu hanya dalam redaksional di dalam hipotesis alternatifnya. Karena sebenarnya yang akan diuji adalah perbedaan itu. Nah, ketika dia menyatakan hubungan, karena perbedaan itu berkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain.
Oke? Nah, yang ketiga adalah itu disebut dengan one way ANOVA. Apa bedanya dengan yang kedua itu? Kalau bicara one way ANOVA, yang membedakan adalah ketika kita menguji perbedaan rata-rata itu, yang artinya di outcome numeriknya, tapi mempunyai kriteria lebih dari 2. Misalnya, kalau tadi kita bicara yang kita uji adalah berat badan antara laki-laki dan perempuan, kalau kita tambahkan satu lagi bencong, 3 gitu, itu kita ujinya one way ANOVA. Misalnya kalau di Thailand itu ada namanya lady boy. Kalau saya survei, kalau di Thailand itu 3 dia jenis kelaminnya, laki-laki, perempuan, dan lady boy. Nah, kalau kita ingin melihat perbedaan rata-rata berat badan antara laki-laki, perempuan, dan lady boy, itu one way ANOVA Anda uji. Oke? Nah, itu nanti ada macam-macam analisisnya, ada post hoc-nya, dan juga di situ akan dinilai. Oke, paham? Nah, ini yang biasa kita gunakan. Jadi ingat, kalau kriterianya 3 Anda buat atau lebih dari 2, itu nanti one way ANOVA Anda uji di parametriknya. Jelas, syaratnya adalah numeriknya terdistribusi normal. Nah, sebelum saya ke kategorik, saya dulu ke bawah, ke numerik, karena kita terkait numerik sebagai outcome. Nah, kalau numerik, contoh, nah intinya kalau numerik itu 2 aja sebenarnya. Kita bisa mengeluarkan yang namanya korelasi, bagaimana hubungannya. Yang kedua adalah bagaimana menjelaskan hubungan itu disebut dengan regresi. Itu paling sederhananya kita memahami. Jadi kalau data numerik, 2 yang akan kita mungkin keluarkan, bagaimana hubungannya atau korelasinya, dan yang kedua adalah bagaimana menjelaskan hubungan itu disebut dengan regresi. Jadi kalau kita anggap yang independennya ini, atau yang sebelah kiri kita anggap adalah X, yang akan menjelaskan Y-nya. Kalau dependennya kita anggap Y. Jadi nanti di rumusnya Y sama dengan A plus BX. Seperti itu. Contohnya apa, Pak? Ya, contohnya gampang. Bagaimana korelasi antara berat badan dengan tinggi badan, misalnya. Peningkatan berat badan dengan, atau misalnya kalau ini HB misalnya. HB darah dengan umur misalnya, itu juga bisa, karena HB adalah numerik dan juga umur juga numerik. Apakah ada peningkatan, misalnya hipotesis kita, apakah ada peningkatan kadar HB dengan peningkatan umur misalnya. Nah, atau yang lain-lain juga bisa. Yang intinya adalah yang akan Anda nilai adalah numerik. Nanti bisa kita gunakan tetap sama dua-duanya, syaratnya apa tadi? Harus kedua data ini terdistribusi normal. Nanti bisa digunakan percent correlation, dan nanti kita bisa menggunakan simple regression atau regresi sederhana. Oke. Nah, yang kedua adalah kita bicara kategori. Nah, ini yang paling sebenarnya ya kalau menurut saya yang paling tidak terlalu banyak ribet persyaratannya. Kita bicara kategori. Tapi nggak semua data atau penelitian itu yang mempunyai klasifikasi yang jelas, cut off point-nya. Nah, tapi kalau outcome-nya bicara sakit tidak sakit, misalnya PJK tidak PJK, hipertensi tidak hipertensi. Nah, itu kan lebih mudah kita melakukan menghitung probabilitasnya. Nah, tentu kalau bicara kategori, nanti kan kita lihat adalah pertanyaannya adalah apa yang akan kita uji? Kalau akan kita uji, apa parameter yang akan kita uji? Ini kalau keluar di ujian ini, apa parameter yang akan kita uji? Kalau tadi numerik, jelas ya, parameter yang akan kita uji adalah, ya sebagai contoh, apa tadi? Rata. Nilai min yang akan kita uji, kan? Paham ya? Nah, kalau di dalam kategori, yang akan kita uji adalah, itu disebut dengan proporsi. Jadi proporsi itu ya persentasenya, atau jumlahnya nanti akan kita uji. Makanya konsep X kuadrat atau Chi square itu adalah
bagaimana nilai observasinya dengan nilai expected-nya atau nilai harapannya yang akan kita uji probabilitasnya. Nanti kan ada, kalau di SPSS itu Anda bisa men-checklist itu, mengeluarkan nilai E-nya atau nilai expected atau nilai harapannya dengan nilai O-nya. O-nya itu adalah observe atau nilai observasinya. Nah, itu nanti dengan kalkulasi bagaimana jumlah itu dan Anda melihat probabilitasnya. Nah, chi-square ini, nah tentu nanti ada kriterianya membedakan antara kita menggunakan istilahnya ada persyarat-persyarat yang harus ditentukan ketika nanti nilai harapannya atau nilai E-nya itu yang ada kurang dari 5. Karena apa? Ada selnya itu. Nah, kalau mahasiswa nggak paham itu, dia nanti yang dimunculkan adalah nilai observe-nya, bukan nilai expected-nya atau nilai harapannya. Nah, kalau di SPSS itu bisa dikeluarkan, biar kita detail apakah ada nilai expected-nya itu kurang dari 5, atau nilai harapan yang telah dilakukan kalkulasi secara komputasi. Nah, biasanya kalau ditemukan nilai expected-nya kurang dari 5, itu harusnya kita menggunakan Fisher exact. Nanti kita jelaskan di model statistik yang kedua. Nah, karena kalau itu dia bisa menggunakan ada istilah continuity correction. Nah, sedangkan kalau kategoriknya lebih dari 3, misalnya gini, kalau kita membuat kategori, kalau chi-square ini kalau kita ingin mengeluarkan ukuran nilai epidemiologinya, sebagai contoh nilai OR-nya, odds ratio atau nanti relative risk, itu tabelnya harus 2x2. Ingat ya, 2x2 berarti kan kriterianya 2. Contoh misalnya hipertensi dan PJK, kita menghubungkan antara hipertensi dan PJK. Kriterianya adalah PJK itu ya misalnya ya PJK dan tidak PJK, sedangkan hipertensi dan tidak hipertensi. Nah, kalau kita tabulasikan, dia kan tabelnya kan 2x2. Pak, bagaimana Pak kalau misalnya kriterianya lebih dari 2? Nah, itu juga bisa, tapi kita tidak bisa mengeluarkan yang namanya nilai risikonya. Yang hanya bisa kita uji hanya perbedaannya saja. Kita tidak bisa menginterpretasikan orang yang hipertensi berisiko terhadap PJK berapa kali, nggak bisa. Yang hanya kita bisa menguji saja. Dan itu kita menggunakan persen, itu bisa kita uji persen di situ, kita ambil kriteria kita pilih. Nah, ini nanti juga hati-hati di dalam Anda melakukan memilih, melihat dari output analisis. Nanti kita perlihatkan. Oke. Nah, sedangkan numerik-numerik nanti kan Prof. Ica akan menjelaskan mungkin minggu depan masalah regresinya dan tentu tadi saya katakan basic-nya itu ya sama dengan A plus B untuk bisa melihat simple dari regression atau regresi sederhana. Oke. Nah, tadi syaratnya adalah ini kotaknya tadi, ini syaratnya adalah distribusi datanya adalah normal. Nah, sedangkan kalau distribusi datanya yang tidak normal, tentu kita tidak ada upaya lagi ketika kita mentransformasikan, dan kita bisa menggunakan namanya non-parametrik. Nah, non-parametrik ini kan lebih mudah, karena juga simple dalam hal ini. Yang penting Anda paham mana yang akan Anda pilih nantinya. Oke? Ya tentu Anda setelah Anda menguji secara univariat, Anda bisa melakukan distribusi data ketika tidak normal ya. Anda tinggal memilih yang Anda kriteria yang ada yang di sebelah kanan uji statistiknya. Oke, coba dicatat ini. Kita ambil contoh yang tadi, ketika kita membandingkan antara laki-laki dan perempuan, nilai rata-rata berat badannya tadi, ternyata kita menguji berat badan keseluruhan antara laki-laki dan perempuan, ternyata distribusinya tidak normal. Oke? Uji apa yang kita gunakan? Nah, uji beda rata-rata dua kelompok ketika distribusi data numeriknya atau variabel dependennya tidak normal, kita menggunakan namanya uji Mann-Whitney.
Jadi pasangannya adalah main Whitney itu pasangannya t-test sebenarnya. Jadi ketika distribusi normal kita gunakan t-test. Ketika distribusinya tidak normal kita gunakan uji main Whitney. Oke, paham sampai sini? Nah, sedangkan uji T dependen atau tadi saya katakan apa? Uji T berpasangan atau berpadanan yang kita menguji berapa berat apa namanya rata-rata apa sebelum dan sesudah atau pengukuran pertama dan kedua. Oke. Mengatakan apa namanya perbedaan antara apa namanya sebelum dan sesudah atau pengukuran pertama dan kedua dengan objek yang sama. Yang tadi kalau kita bicara distribusi normal kita menggunakan apa uji T dependen atau per t-test. Itu disebut dengan apa uji T berpasangan. Sedangkan ketika distribusi datanya tidak normal, itu kita melakukan namanya uji Wilcoxon. Oke, disebut juga dengan apa? Wilcoxon rank sum test. Nah, di situ nanti di outcome-nya itu akan kelihatan dia mana yang hasilnya nanti pair-nya itu sebelum dan sesudah nilainya sama, mana yang sebelum dan sesudah apa sebelum rendah dan yang sesudah tinggi, mana yang sebelum rendah dan apa sesudah tinggi atau sebelum yang tinggi dan sesudahnya rendah. Itu akan dikeluarkan menggunakan namanya Wilcoxon rank sum test. Ketika apa? Distribusi datanya tidak normal. Paham ya? Jadi ingat ya pasangannya ya. Jadi Wilcoxon pasangannya apa tadi? T dependen atau per t-test. Oke. Nah, sedangkan one way ANOVA tadi yang menguji rata-rata lebih dari 2 kelompok, itu kan one way ANOVA ya, menguji rata-rata lebih dari 2 kelompok. Nah, itu ketika distribusi data numeriknya tidak normal, itu kita gunakan uji namanya apa? Kruskal-Wallis. Nah, tentu detailnya nanti di manajemen data Anda bisa exercise di sini. Nanti konsepnya ini Anda harus paham. Karena ini menurut saya yang lebih penting. Saya katakan tadi, kalau Anda kurang-kurang jago, Anda bisa upahin. Saya tutup mata aja lah kalau nanti. Tapi tentu kan nggak itu yang diharapkan. Anda juga paham. Yang penting konsepnya ini harus Anda pahami. Oke? Nah, sedangkan yang tadi untuk apa namanya numerik yang tadi Anda bisa percent correlation itu bisa menggunakan apa uji Spearman. Ini juga variannya kan banyak itu ada Spearman Pro, ada Kendall macam-macam apa namanya ketika data distribusi datanya tidak apa namanya normal. Nah, tadi saya katakan kalau untuk kategorik Anda bisa menggunakan namanya apa Fisher exact. Nah, ketika tadi apa Fisher exact itu Anda bisa gunakan ketika nilai apa requirement atau persyaratan di dalam nilai selnya itu ada nilai yang apa namanya itu ditemukan nilai kurang dari 5. Dan biasanya Fisher itu juga digunakan ketika nilai-nilai yang terlalu rendah atau yang diuji terlalu sedikit. Nah, sedikit saya sampaikan ada namanya nanti uji McNamara test. Nah, McNamara test ini dia mirip-mirip dengan kayak apa namanya? Kalau konsepnya dia lebih mirip kita ingin melihat apa namanya? Nanti ada bicara namanya ada diskordan dan konkordan. Jadi kalau diskordan itu yang dia tidak apa bukan cocokannya atau pasangannya atau padannya tapi yang konkordan itu yang apa yang sama gitu. Nah, ini biasanya ini kita bisa uji kondisi McNamara test ini kita bisa uji ketika kita melakukan misalnya bicara tadi Pak intervensi sebelum dan sesudah dengan kondisi apa data kategori atau yang kita uji adalah proporsi. Kalau tadi yang sebelum dan sesudah kalau numerik kita bisa menggunakan apa kalau tidak apa namanya tidak terdistribusi normal kita bisa menggunakan Wilcoxon. Sedangkan kalau distribusi normal kita bisa menggunakan T dependen.
Nah, sedangkan kalau kita uji nanti misalnya adalah parameternya jenis kategorik atau dalam hal ini proporsi, nah itu kita bisa menggunakan McNamara test. Nah, contoh dulu pernah saya juga menyarankan yang sebelumnya agak aneh ya, kita distribusikan. Nah, ketika kita kelompokkan, kita bisa membedakan nanti sebenarnya berapa sih orang yang misalnya dianggap misalnya setuju, misalnya buat 4 kategori misalnya, atau 2 kategori misalnya setuju tidak setuju misalnya kan, tentang apa misalnya persepsi misalnya sebelum dan sesudah. Nah, itu bisa juga nanti kita melihat yang setuju sebelumnya itu, yang jadi gini, yang setuju sebelumnya dan yang setuju sesudahnya berapa orang, atau berapa persen dia. Nanti juga kita bisa melihat yang setuju di awal dan tidak setuju sesudah intervensi misalnya. Nah, itu Anda bisa menggunakan McNamara test itu. Nanti juga ada yang tidak setuju dan jadi istilahnya ada empat kriteria yang kita bisa nilai. Oke, saya ulang ya. Misalnya gini, Anda menginginkan apa namanya? Contoh misalnya IFA misalnya. Anda tahu ya IFA ya. Ini ada contoh misalnya ada masalah apa cakupan IFA misalnya. Dan Anda melakukan intervensinya melalui audiovisual. Dan pertama responden Anda tanyakan apakah setuju IFA apa tidak sebelum intervensi dilakukan. Tentu kan jawabannya pilihannya setuju atau tidak setuju misalnya, setuju atau tidak setuju. Nah, kita lakukan intervensi dan kita tanyakan lagi tuh apakah dia setuju atau tidak gitu. Setelah kita lakukan intervensi, anggaplah misalnya dalam seminggu gitu, misalnya kita putar video dan atau kita lakukan edukasi. Nah, tentu probabilitasnya dari kriteria setuju dan tidak setuju itu kan nanti probabilitas yang akan kita lihat dengan menggunakan McNamara test itu bisa kita lihat probabilitasnya 4 gitu. Yang pertama adalah berapa yang setuju di awal dan tidak setuju setelah intervensi. Itu kriteria pertama yang akan kita lihat proporsinya. Paham ya? Sedangkan yang kedua, berapa yang tidak setuju di awal, sedangkan dia setuju sesudah dilakukan intervensi. Oke? Itu yang kriteria kedua. Sedangkan yang ketiga, berapa yang setuju di awal dan setuju juga setelah intervensi. Dan baru yang terakhir, yang keempat, yang dia tidak setuju di awal, setelah intervensi juga dia tidak setuju. Paham ya? Nah, yang saya katakan tadi, ada istilahnya konkordan dan diskordan. Yang konkordan itu adalah yang dia berbeda antara sebelum dan sesudah. Sedangkan yang diskordan, yang diskordan dia berbeda dia. Sedangkan yang konkordan dia sama. Paham ya? Nah, coba bayangkan kalau dia yang setuju di awal setelah diintervensi dia setuju, itu artinya secara secara intervensi kan tidak berpengaruh kan? Ini tadi pertanyaan ada si Savia ya menanyakan, dia tidak akan berpengaruh itu karena dia sama saja setuju dan setuju juga. Dan sama juga yang tadi yang keempat, yang dia tidak setuju, setelah itu juga tidak setuju. Yang nanti kita nilai di dalam McNamara test itu, nilainya itu adalah orang yang berbeda, kelompok yang berbeda. Yang di awal dia tidak setuju, setelah itu dia setuju, itu kan arahnya kan positif kan? Artinya intervensi kita berhasil kan? Yang tadinya dia tidak setuju, akhirnya dia setuju. Setelah dilakukan intervensi audiovisual. Nah, yang arah negatif adalah yang awalnya dia setuju, tapi setelah diintervensi dia malah tidak setuju dengan IFA misalnya. Nah, kalau banyak mahasiswa dia hanya bicara sebelum dan sesudah saja, tapi tidak melihat detail. Bisa katakan tidak melihat detail kelompok ini. Makanya kadang-kadang terjadi juga bias, seolah-olah dia memang banyak yang meningkat, tapi ketika kita
pretelin detail apa namanya proporsi masing-masing bicara sebelum dan sesudahnya ini. Nah, di situ baru akan terang benderang dia melihat hasilnya. Nah, jadi kalau kita melihat sebuah efektivitas atau melihat sebuah pengaruh intervensi, nah tidak hanya melihat perbedaan dalam uji, tapi juga detail dari kita melihat proporsi per masing-masing kelompok tadi. Tapi mudah-mudahan kalau timnya, saya nggak tahu saya terlibat apa enggak untuk manajemen data, kalau terlibat ya kita bisa nanti exercise itu, nanti kita bisa demokan ke Anda bagaimana menilainya dengan mudah. Tapi selama ini yang saya bantu biasanya ke anak bimbingan saya yang yang dari keperawatan, nah itu biasanya kita ya agak berbeda lah warnanya kalau di analisis, kalau lebih tajam. Oke. Nah, ini yang ketiga. Ini dari pertanyaan tadi bicara pengaruh. Jadi gini, yang ketiga ini di dalam pemilihan uji. Nah, ini yang kita bisa lihat. Nah, ini ada dari buku multi variable analysis. Nah, ini Anda bisa cari e-booknya nih ada. Nah, saya coba men-screenshot di sini, dia memilah. Jadi banyak nanti Anda lihat. Jadi makanya tipe outcome-nya itu bisa interval, ada dikotom, itu kategori itu dibagi lagi, ada dikotomas, ada ordinal, ada nominal, ada nanti kalau Anda melakukan survival analysis atau sebut dengan analisis kesintasan ya. Contoh kayak COVID ini berapa yang sembuh dan yang tidak, berapa hari intervensi dia bisa recover ya. Nah, kita bisa menganalisis waktu. Jadi kalau outcome-nya bisa saja waktu atau time di sini, itu kita bisa menggunakan nanti survival analysis atau analisis kesintasan. Nah, ujinya bisa nanti log rank test. Nanti saya kasih contohnya, saya lihatnya di slide yang lain contohnya. Nah, itu bisa juga menggunakan jumlah atau menggunakan data agregat ya. Number of infection kita bisa lihat, itu bisa nanti analisis multivariable-nya bisa menggunakan Poisson regression. Nah, ada juga yang dinilai misalnya insiden seperti itu. Nah, jadi sebenarnya konsep-konsep seperti ini yang artinya Anda mahasiswa S2, Anda harus paham ini. Yang saya ajarkan inilah basic bagaimana model yang sederhana Anda bisa menilai ini. Jadi Anda tidak terlalu sulit. Nah, jadi nanti chance-nya ketika dibuat di metodologi atau di proposal Anda, ya kan kita nggak tahu distribusi data kita normal apa tidak ke depan. Nah, Anda buat saja, nanti ditulis di proposal itu, Anda menggunakan statistik parametrik, nanti kriterianya 3, Anda menggunakan uji one way ANOVA, dan nanti ketika distribusi tidak normal, kita menggunakan Kruskal Wallis misalnya. Nah, itu Anda bisa tulis di paper atau di proposal atau di usulannya nanti. Nah, itu kan lebih mudah, kita akan bisa mempelajari secara detailnya. Oke. Saya coba stop, saya kasih contoh misalnya untuk survival time ini kalau bisa, coba sebentar saya coba cari slide untuk ngasih gambaran ke Anda bagaimana analisis contoh analisis kesintasan tadi yang selama ini saya bimbing belum ada yang analisis survival, tapi mudah-mudahan nanti di angkatan ini kalau ada ya menarik juga, sebenarnya banyak ide apalagi terkait dengan COVID ini. Nah, Anda sebenarnya bisa mengeksplor lebih jauh atau lebih dalam nanti di dalam analisisnya. Oke. Ya, ini sederhana, saya coba screenshot ke Anda.
Oke, ini contoh saja ya yang kita pernah kerjakan. Nah, ini contoh Kaplan-Meier survival analysis. Nah, jadi akan dianalisis itu adalah waktunya. Nah, ini contoh misalnya kita ingin membedakan, jadi log rank test itu tadi contoh dari misalnya membedakan antara bagaimana probabilitas epilepsi sakit tenggorokan murid sekolah dasar ini berdasarkan tingkat pencemaran yang tinggi dan yang rendah. Nah, ini kan bedakan ini yang high yang tinggi, sedangkan yang ini yang rendah. Coba lihat, artinya kalau kita lihat yang warna hijau ini dia 50% itu orang sudah sakit tenggorokan pada hari ketiga. Sedangkan pada kondisi yang pencemaran udara yang rendah, yang low, itu pada hari ketujuh. Nah, ini seperti ini kita bisa nilai. Ini contoh juga batuk-batuk. Nah, ini kan contoh saja, ini bisa juga menilai. Oke, nah ini juga yang sama. Nah, artinya apa? Konsepnya tidak jauh berbeda dengan apa yang saya katakan. Apakah kita menguji beda kelompok, atau tadi yang berpasangan, atau yang berpadanan, seperti itu. Nah, itu yang harus Anda pahami. Kalau yang berpadanan, tentu subjeknya adalah yang sama. Sedangkan kalau yang tidak berpasangan, tentu adalah subjek yang berbeda, atau kelompok yang berbeda. Jangan nanti dicampur aduk antara mana yang berpasangan, mana yang tidak. Oke, kita lanjut sedikit lagi ini ya, sedikit lagi. Oke, ya. Ini penting. Jadi untuk data kategorik tadi, bicara kategorik ini atau nanti chi-square ini, kan tadi saya katakan, ketika nanti tabelnya 2x2, yang akan Anda gunakan parameternya di dalam PDM ini nanti adalah bagaimana ukuran hubungan atau asosiasi. Paham ya? Nah, saya tidak membahas tentang ukuran frekuensi dan ukuran efek atau dampaknya, tapi saya membahas ukuran yang kedua ini, ukuran asosiasi. Bagaimana melihat hubungan kalau kita mengambil variabelnya adalah kategori. Tentu tabel adalah 2x2. Nah, sebenarnya di dalam ukuran asosiasi atau di dalam melihat hubungan antara satu variabel independen dengan variabel dependen dengan kondisi data kategori, itu sebenarnya ada ukurannya 5 yang kita bisa gunakan. Yang pertama adalah itu disebut dengan relative risk atau risk ratio, atau disebut dengan risiko relatif kalau bahasa Indonesianya. Dan yang kedua adalah odds ratio. Sedangkan yang ketiga adalah incident density ratio. Dan yang keempat adalah yang keempat adalah bicara prevalent ratio, dan kelima adalah prevalent odds ratio. Nah, sederhananya adalah nanti Anda bisa, mungkin nanti di metodologi research saya lebih detailkan, tapi ini karena keterbatasan waktu juga. Intinya gini, kalau nanti Anda menggunakan studi cohort, Anda tahu ya, studi cohort itu kan ke depan, dan jelas pada awal pengamatan dia sama-sama tidak sakit, dan akan di follow up ke depan, dilihat outcome-nya. Nah, ukuran yang Anda gunakan nanti adalah relative risk atau risk ratio. Ini yang paling ideal kita melihat hubungan suatu determinan atau faktor risiko terhadap penyakit. Dan relative risk tidak bisa dihitung pada studi kasus kontrol atau cross-sectional, yang bisa hanya pada studi cohort. Makanya RR ini ideal sekali kalau untuk studi yang levelnya agak advance atau studi analitik dalam hal ini. Oke, nah yang kedua adalah odds ratio. Odds ratio digunakan pada studi kasus kontrol dan bisa digunakan pada studi cohort. Nah, sebenarnya odds ratio pada studi kasus kontrol ini sebenarnya itu adalah nilai estimasi nilai relatif risk, karena RR itu tidak bisa kita ukur secara langsung pada studi kasus kontrol. Yang bisa kita ukur secara langsung itu pada studi cohort.
Sedangkan odds ratio itu pada studi kasus kontrol. Sedangkan odds ratio juga bisa digunakan parameternya pada studi kohort. Sedangkan RR tidak bisa diukur secara langsung pada studi kasus kontrol. Paham ya? Jangan terbalik nanti itu. Nah, incident density ratio itu sebenarnya yang akan dinilai adalah rasio densitas insidennya. Dan ini adalah bentuknya biasanya bentuknya nanti rate yang akan kita bandingkan atau nilai insiden yang kita gunakan untuk membandingkan nilai rasionya. Oke. Nah, ini kan bentuknya saja, bentuknya yang dia sama yang membandingkan adalah rasio. Nah, sedangkan yang kedua terakhir kan ada prevalent ratio, itu kita singkat dengan PR, sedangkan prevalent odds ratio kita singkat dengan POR. Nah, sebenarnya kalau Anda studi Anda cross-sectional, ketika nanti Anda menilai kategori-kategori dalam hal ini, ukuran risiko itu yang paling tepat Anda gunakan antara dua ini sebenarnya. Sebenarnya bukan OR yang tepat, itu adalah PR atau POR. Karena cross-sectional itu lebih tepatnya kita menggunakan nilai prevalent sebenarnya. Nah, prevalent ratio itu biasanya kalau untuk studi cross-sectional digunakan untuk penyakit-penyakit yang sifatnya akut. Ya, misalnya Anda menilai diare atau menilai gangguan pernafasan dengan cross-sectional study, artinya nilai outcome dan pajanannya itu Anda nilai pada waktu bersamaan. Nah, sedangkan kalau prevalent odds ratio itu tepatnya nanti Anda menilainya itu adalah ketika jenis outcome-nya itu yang sifatnya penyakitnya kronis. Ya kan? Atau sifatnya extended period, artinya mempunyai waktu yang lama penyakitnya. Ya, penyakit degeneratif atau penyakit kronis, kanker, itu lebih tepat Anda gunakan prevalent odds ratio. Oke. Nah, tentu Anda juga paham kalau bicara rasio itu adalah kan melihat perbedaan antara pembilang dan penyebutnya satu beda kelompok itu, bukan bagian antara satu dengan yang lainnya. Berbeda berbeda dengan proporsi. Kalau proporsi itu adalah denominator bagian dari numeratornya, sedangkan kalau rasio pembilang dan penyebut atau nominator dan denominatornya satu yang berbeda. Ya, paling mudahnya berapa rasio antara laki-laki dan perempuan, itu disebut rasio. Tapi kalau Anda tanyakan berapa proporsi laki-laki, berarti kan jumlah laki-laki dibagi jumlah perempuan ditambah jumlah laki-laki. Nah, jumlah perempuan ditambah jumlah laki-laki itu kan artinya pembilang dan penyebutnya bagian antara satu dengan yang lainnya. Itu basic dalam epidemiologi, perbedaan antara proporsi dan rasio. Nah, intinya adalah ini slide saya yang terakhir. Nanti ini juga banyak yang salah dipahami oleh mahasiswa. Jadi ketika nilai ukuran risiko ini, apakah nanti Anda gunakan RR, OR, PR, atau POR, ketika dia nilainya 1, artinya kita bisa menyimpulkan memang tidak ada hubungan. Artinya apa? Masing-masing variabel bersifat independen. Artinya apa? Pajanan tidak ada hubungannya dengan penyakit. Atau variabel independen tidak ada hubungannya dengan variabel dependen. Nah, berbeda ketika nilai parameter ini lebih dari 1. Ini yang dikatakan dia berhubungan. Dan hubungannya adalah arahnya positif. Positif dalam hal ini adalah variabel independennya ini, atau variabel pajanannya ini, atau paparan ini, atau exposure-nya ini, dapat meningkatkan risiko. Ya, berapa kali tergantung nilai parameternya nanti, RR, OR, atau PR dan POR-nya. Nah, pada studi-studi analitik kasus kontrol dan kohort, tentu kita menggunakan OR dan RR, itu bisa dikatakan dia lebih sifatnya adalah kausalitas atau kausal dalam hal ini. Nah,
yang menjadi perhatian adalah ketika banyak mahasiswa yang salah itu adalah yang ketiga ini. Ketika nilai RR, POR dan apa namanya PR ini adalah ketika kurang dari 1, itu bukan berarti tidak ada hubungan, dia tetap berhubungan. Tapi arahnya adalah negatif. Yang tadi saya sampaikan contoh di awal tadi, yang saya menguji mahasiswa tadi, mahasiswa S3 tadi. Yang seharusnya kita mempunyai hipotesis meningkatkan risiko terhadap outcome-nya ketika arahnya negatif atau ketika nilai OR-nya itu adalah negatif, justru malah menurunkan atau risiko atau sifatnya apa? Protektif. Nah, ini tadi saya katakan dia berhubungan tapi adalah sebagai variabel independennya itu adalah sebagai apa namanya dapat menurunkan risiko terhadap outcome-nya atau sebagai protektif terhadap outcome-nya. Contoh misalnya kita melakukan independent variabelnya adalah aktivitas fisik misalnya. Sedangkan outcome-nya adalah dependennya adalah PJK, penyakit jantung koroner. Ketika arahnya 0, anggaplah negatif, misalnya 0,2. Nah, itu sebenarnya apa? Aktivitas fisik dapat ya menurunkan risiko PJK. Itu kesimpulannya. Nah, pertanyaannya Pak, kalau dapat 0,2 itu bagaimana menginterpretasikannya? Nah, banyak mahasiswa yang salah. Ketika didapatkan 0,2 dianggap interpretasinya 0,2 kali dapat menurunkan risiko PJK. Itu salah jawabannya. Artinya apa? Nilai OR 0,2 ini sebenarnya sama dengan apa namanya? 2 kali. Maaf, 0,2 berarti kan 1 bagi apa namanya? 1 bagi 2. Ya kan? 1 bagi 2 berapa? Setengah. 0,5. 0,5. Nah, Dari 1. ya, artinya apa? Kalau didapatkan nilainya 0,5 OR-nya. Artinya apa? Dia sama dengan nilai OR yang artinya meningkatkan risiko 2 kali ketika didapatkan OR 0,5 bukan menurunkan risiko 0,5 kali tapi dapat menurunkan risiko sebanyak 2 kali. Itu artinya. Jadi kalau OR-nya misalnya dapatnya 0, maaf, kalau misalnya OR-nya 4, kalau saya tanya, ketika dapat menurunkan risiko sebanyak 4 kali, berapa nilai OR-nya? Kalau meningkatkan risiko 4 kali, kita paham, 4 nilai OR-nya. Tapi ketika nilai, kita ingin mengharapkan bahwa faktor risiko ini dapat menurunkan risiko PJK sebanyak 4 kali, berapa nilai OR-nya? 1 dibagi 4. Ya, 1 dibagi 4. 0,25. 0,25. 0,25. Paham ya? Jangan sampai salah nanti. Gitu. Tapi kalau jawabannya, ya, yang pasti Pak OR-nya kurang dari 1, itu benar juga. Ya jelas, kalau menurunkan risiko pasti kurang dari 1 dia. Tapi kita ingin membandingkan gitu, artinya ketika dia meningkatkan risiko, dia 4 kali ya, oke, OR-nya 4. Nah, kalau kita ingin mengestimasi, kira-kira supaya bisa faktor risiko dapat menurunkan risikonya 3 kali misalnya, tentu kita berharap berapa nilai OR-nya ketika dia bisa menurunkan sebanyak 3 kali, ya 1/3, berarti kan 0,33. 0,33. Oke? Nah, saya kira itu pada hari ini slide saya yang terakhir, dan nanti ya mudah-mudahan kita ketemu di di metodologi ininya sama ya Pak Jar ya, maksudnya mahasiswanya sama ya di metodologi riset sama ya. Ada mahasiswa yang menghubungi saya kemarin, siapa sih? Saya nggak tahu nggak. Mata kuliah apa Pak? Riset kuantitatif ya Pak? Beda ya? Kelasnya sama apa enggak ya? Nah, Mahasiswanya sama, Pak.
sama ya. Nah, nanti kita cari waktu untuk ini bisa dalami lagi dalam metodologi apa ya, set kuantitatif. Oke, ada pertanyaan sampai sini sebelum kita itu bukannya di S1. nanti bahannya saya kirim ke apa namanya ke Fajar, dan nanti yang kemarin kan belum sempat saya apa merecordnya. Mudah-mudahan nanti Fajar bisa minta apa record yang kuliah kita yang kemarin ke apa namanya ke sekretariat ya. Yang ini nanti kalau ini nggak salah saya record ya, nanti saya coba upload dan saya kasih link untuk mengulang kembali yang masih bingung atau perlu diulang-ulang kembali. Ya Pak. Cukup ya, ini udah lewat asarnya. Cukup Pak. Yang lagi bisa kita tunjukkan atau kita bisa ketemu di kesempatan yang baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf telah sampaikan. Mohon maaf, Pak. Dino boleh nanya, Pak. Oke, silakan. Begini, Pak. Kalau kita menggunakan penelitian tentang efektivitas atau eksperimen, bagaimana, Pak? Uji apa yang kita lakukan, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, uji. Jadi gini, kalau pertanyaan uji eksperimen, apakah efektivitas, itu kembali di tujuan penelitiannya. Yang akan kita ingin buktikan apa? Apakah ingin kita menguji, anggaplah efektif, tadi saya katakan media yang akan kita gunakan. Gitu. Tentu kan kita buat konsepnya. Bagaimana kita mengonsep apa yang akan kita uji dan apa yang akan kita ingin melihat perbedaannya kalau kita bicara efektif. Nah, sederhananya kan dua itu. Yang akan Anda uji nanti apakah nilai rata-rata atau proporsi, kan itu aja. Cuma kalau kita bisa simpulkan, sebenarnya kan sederhana aja tuh. Yang kita uji itu kan bentuknya kan dua parameter itu sebenarnya. Apakah yang kita uji rata-rata atau yang kita uji adalah proporsi. Nah, nanti konteks apa namanya konteks substansinya itu kan beda-beda. Apa sih Fitri ya? Apa judul ya? Beda-beda dia. Contoh misalnya kayak yang saya bimbing, misalnya yang diuji adalah tingkat kepatuhan minum obat, sebelum dan sesudah intervensi pada TB MDR, itu yang saya bimbing sekarang. Nah, sedangkan kepatuhan minum obat ini tentu bagaimana bentuknya nanti kepatuhan itu. Nah, sederhana itu, kepatuhan apakah nanti kita skor jumlah nilai ada indeks kepatuhan atau proporsinya kita dapatkan berapa persen misalnya apa yang patuh itu dan yang tidak sebelum dan sesudah. Pilihannya ya tergantung, semuanya bisa kita lakukan gitu. Bisa uji korelasi, bisa uji tadi proporsi, kita menggunakan chi-square, kita bisa menggunakan yang tadi varian antara uji T, apakah dependen atau independen, atau uji one way ANOVA. Gitu. Tergantung nanti kalau memang kriterianya lebih, ya artinya dari prasyarat-prasyarat tadi itu yang perlu Anda pahami kriteria yang akan kita lakukan uji. Jadi saya tidak bisa menjawab ujinya apa yang dipakai Pak, ya semuanya bisa dipakai tergantung nanti tujuan penelitian dan kriteria yang terpenuhi di dalam tujuan penelitian kita dan konsep kerangka konsep yang akan kita nilai. Seperti itu jawabannya. Oke, yang lain? Nah, jadi itu jawabannya. Jadi memang statistik tools itu adalah option gitu loh. Pilihan yang akan kita gunakan tergantung dari tujuan penelitian kita. Jadi kita tidak bisa memaksa, oh ya kita inginnya nanti chi-square ujinya Pak, ya sedangkan data Anda numerik, nggak mungkin uji chi-square kan seperti itu. Kecuali Anda membuat cut-off point-nya, menjadikan nilai bentuk skalanya rasio Anda jadikan apakah nominal atau ordinal nanti. Seperti itu.
Kalau nggak sanggup Anda nanti menggunakan data numerik, ya Anda buat cut off point-nya. Bagaimana membagi kriterianya? Itu ada dasarnya. Contoh mengatakan dia apa yang paling sulit itu misalnya tingkatnya apa namanya pengetahuan misalnya. Sedangkan kita buat tingkat pengetahuan itu bentuknya skor. Artinya bentuknya skor gitu. Kalau skor berarti kan numerik kan ya. Nah, bagaimana kalau pembimbing minta coba Fajar rubah menjadi pengetahuannya tinggi dan rendah atau tinggi rendah sedang. Bagaimana Anda membuat cut off point-nya? Contohnya kan, supaya nanti uji kita ANOVA misalnya dengan nanti apa namanya ada outcome-nya misalnya indeks itu. Bagaimana perbedaan indeks apa namanya kepatuhan terhadap tingkat pengetahuan, kan bisa aja itu. Nah, itu one way ANOVA kalau kita buat 3 tingkat pengetahuannya, kalau kita buat tinggi, sedang, dan rendah. Nah, itu makanya saya harapkan kalau bisa itu levelnya apa namanya? Skalanya itu di rasio dulu yang utama. Artinya benar-benar data realnya kita dapatkan daripada kita langsung membuat cut off point-nya langsung. Kenapa? Itu bisa kita olah di analisis. Kita bisa kontrol di analisis. Tapi kalau sudah Anda buat cut off point-nya di awal, apalagi tidak punya dasar, kecuali instrumennya sudah terstandar, ada rujukan yang jelas, itu nggak masalah. Tapi kalau tidak terstandar, itu kagak kelabakan. Contoh, saya kasih contoh. Kita membuat yang dikatakan pengetahuan tinggi adalah 60%. Kita buat di DO kita ya, di definisi operasional kita, di proposal kita buat tingkat pengetahuan yang tinggi, kita katakan pengetahuan yang tinggi adalah ketika skornya lebih dari 60%. Sedangkan yang sama atau di bawah 60% adalah rendah. Dan ternyata pas di lapangan, pengetahuan ini di bawah 60% semua. Dan artinya apa? Variabel yang Anda nilai pengetahuan berarti bukan variabel dia, karena dia homogen. Semua responden di bawah 60%. Kan nggak mungkin nanti di datanya nanti Anda tulis di hasilnya, pengetahuan responden semuanya adalah rendah. 100% rendah kan gitu. Berarti itu bukan variabel kalau udah tahu dari awal rendah gitu. Nah, jadi seharusnya apa? Hasil penelitian yang namanya variabel seharusnya apa? Ada variasi di dalam hasilnya. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh. Makanya kalau bisa lebih bagus apa namanya nilainya atau skornya lebih bagus apa terbuka dan kita mengambil. Sama tadi contoh apa tinggi badan, berat badan, jangan langsung Anda membuat tinggi badan yang ini tinggi sekian, ini dikatakan yang bagus, ini yang tidak bagus. Gitu. Lebih bagus kita mengukur nanti baru kita lakukan nanti analisis lebih dalam dan kita bisa merubah kriteria itu. Oke, cukup ya. Nah nanti kalau ada pertanyaan silakan dan bisa di chat ya dan di apa namanya sampaikan saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam.